Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai Timur dengan instruktur Ibu Aminadi Betakore dan pengajar praktik Bapak Marcelus Renta. Saya Evans Mikael Nanggus Magu dari SMP 1 Atap Patumingan. Dan saya Melinda Salesiana Pahul dari SMP 1 Atap Negeri Moncong. Dan saya Ibu Maria Magdalena Ermin dari SMP Negeri 6 Pocoranaka. Salam Guru Penggerak. Ya, selamat pagi Pak Evan. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik-baik saja, sehat selalu. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, saya juga baik-baik adanya. Ya, jadi baik Pak Evan, saya hari ini senang sekali bertemu di mana kita pada hari ini membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching dari Bapak. Jadi saya memberikan dukungan dengan Bapak. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Bapak dalam hal ini? Oke, terima kasih Bu. Jadi begini, saya ingin di sini saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, habis itu kemampuan mendengar aktif saya, dan bagaimana saya sebentar mengajukan pertanyaan yang bermakna bagi dalam proses coaching nanti. Itu yang saya luar biasa ya Pak ya. Ya, namun sebelumnya Pak, saya ingin menyampaikan ada beberapa poin yang saya nilai. Yang pertama itu pra-observernya tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua tentang area pengembangan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga strategi yang dipersiapkan. Ya. Terus yang kedua Pak, dalam kegiatan observasinya nanti, yang pertama tentang aspek dan strategi pengembangan. Ya, kemudian yang kedua dalam pasca observasi. Jadi ada refleksinya, ada topik percakapannya, kemudian yang terakhir tentang rencana tindak lanjut. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik Pak, dalam hal mendukung ini nanti, kira-kira bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini nanti? Baik Bu, jadi di sini saya berharap sebentar Ibu dapat memperhatikan saya ketika coaching itu berlangsung, bagaimana cara saya mendengar aktif ketika proses coaching dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach nanti. Itu, jadi itu yang saya harapkan sebentar dari Ibu. Ya, baik Pak. Luar biasa ya. Saya sudah mencatat bagaimana menurut Bapak nanti kira-kira sejauh mana kemampuan Bapak dalam hal ini. Mungkin Jadi bisa disampaikan. Oke, jadi begini Ibu, saya percaya bahwa dalam meningkatkan mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna bagi saya, khususnya yang dalam proses coaching nanti, sehingga dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran nanti, begitu. Ya, saya paham sekali ya Pak ya. Jadi kalau begitu Pak, apa harapan setelah melakukan kegiatan observasi ini nanti? Jadi begini Bu, setelah melakukan observasi nanti saya berharap bahwa observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan diri saya, gitu. Khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, sehingga ya paling itu yang saya harapkan dari kegiatan nanti dalam proses coaching. Oke Pak ya, kita mulai sejak observasi. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Ellen. Selamat pagi Pak Evans. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik-baik, tapi ada hal yang kurang baik. Gitu. Oh iya.
Pantas saya lihat agak lesu. Bagaimana sekali ekspresinya pagi ini ya? Iya. Ah, Iya Pak Evan, makanya saya meminta waktunya Pak Evan sekarang Ya. karena saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dalam pelaksanaan supervisi oleh pengawas tadi. Oh gitu ya. Kira-kira sebentar nih, selama kita sebentar, apa yang ibu mau ceritakan gitu? Ah, Iya Pak Evan. Jadi sebenarnya saya mau cerita. Tadi itu saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Dia menerima laporan dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi oleh pengawas tadi di kelas. Jadi pengawas sekolah yang melakukan supervisi ini tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks gitu. Padahal saya mengajar ini saya memanfaatkan sumber lain ketika saya mengajar. Jadi saya diingatkan oleh pengawas tersebut. Saya menyampaikan bahwa saya ini tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks begitu. Jadi nampaknya pengawas ini tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, makanya dia melaporkan kepada kepala sekolah seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi yang kita mau bahas yang sebentar tadi, ibu melakukan supervisi. Habis itu dalam supervisi itu tidak menggunakan buku teks. Iya. Lalu bapak pengawas yang melaksanakan supervisi terhadap ibu mengajukan keberatan atau dia melaporkan Iya. kepada bapak kepala sekolah. Iya. Lalu ibu ditegur oleh bapak kepala Iya. sekolah. Oh begitu. Oke, Iya. baik ibu. Kalau begitu, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan ibu Ellen ini tidak menggunakan buku teks saat supervisi atau saat mengajar? Kira-kira hambatannya? Jadi sebenarnya Bevan saya sudah terbiasa dengan cara mengajar seperti itu. Karena saya menganggap materi yang saya sampaikan, saya ajarkan ke murid itu sudah saya kuasai. Sehingga menurut saya penggunaan buku teks di sini tidak perlu karena toh saya sudah menggunakan sumber lain gitu. Oh gitu. Iya. Oh seperti itu ya. Iya. Oh bagus juga. Kira-kira Ibu Ellen, apa kelebihan yang ibu rasakan gitu saat mengajar tanpa buku teks itu, kelebihannya yang ibu rasakan? Iya. Jadi saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks itu saya merasa lebih bebas ketika menyampaikan materi dan hal tersebut juga menurut saya sebagai bentuk implementasi dari penerapan Merdeka Mengajar bagi saya. Oh Seperti jadi itu. di sini ibu berusaha juga Iya. menerapkan ini atau implementasi dari Merdeka Merdeka Mengajar Mengajar, ibu ya. iya. Salah satunya itu dari berbagai sumber itu Iya, tidak harus menggunakan mengacu teks pada lah. buku teks, Oke. iya. Kalau boleh tahu pada saat mengajar ibu sumber apa kalau gitu yang ibu gunakan kalau boleh tahu? Iya, ketika saya mengajar tuh saya menggunakan sumber dari internet seperti video pembelajaran dan juga karya-karya ilmiah yang saya dapatkan dari internet untuk jadi sumber ketika saya mengajar di kelas. Oh luar biasa. Jadi dari berbagai sumber ibu ya, Ya. termasuk yang terjadi Video, sekarang dari ya. YouTube, video gitu ya, Video, internet. Kira-kira ini apakah menggunakan buku teks ini tanpa menggunakan buku teks ini dapat menghambat eksplorasi dari murid tidak? Itu yang saya mau tahu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir memang penggunaan buku teks ini tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan memperkaya mereka punya wawasan atau referensi dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Tetapi tidak ada salahnya juga menurut saya kalau misalnya kita guru, apalagi saya menggunakan sumber lain gitu untuk kita mengajar. Oh luar biasa. Ya saya setuju dengan apa yang ibu jelaskan. Jadi semua kita bisa jadikan sumber belajar, ya. Semakin banyak yang kita gunakan, berarti semakin baik, ibu ya. Iya. Oke. Jadi sekarang ibu, apa rencana dari ibu Ellen untuk menyelesaikan persoalan ini kira-kira? Ya, Pak Fans. Jadi mungkin rencana yang akan saya buat, yang pertama nanti saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas saat melakukan supervisi. Dan kalau memungkinkan saya juga akan bertemu langsung dengan pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengklirkan masalah ini supaya tidak ada salah paham antara saya dengan Bapak pengawas. Oh gitu, oke. Luar biasa bagus Ya. ibu. Kalau begitu selanjutnya ibu ini apa yang ibu Ellen mau sampaikan kepada bapak pengawas? Ya. Saya mungkin akan mengatakan bahwa
saya mengajar itu menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya nanti buku teks seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, kemudian internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka belajar. Jadi saya akan menyampaikan itu kepada Bapak Pengawas. Oke, luar biasa Ya. apa yang Ibu rencanakan. Semoga berhasil nanti Ibu ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya Ibu begini, saya mau dengar kira-kira apa komitmen dari Ibu terhadap yang Ibu mau rencanakan tadi. Kira-kira komitmennya seperti apa Ibu? Ya. Nah, Jadi saya berkomitmen Pak Evans dalam mengajar ini Mhm. untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya juga dapat menjalankan merdeka belajar. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya juga akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk memilih sumber belajar yang mereka mau itu seperti apa. Oh, Seperti itu. wih, bagus sekali Ibu. Itu bagus menurut saya. Saya mendukungnya Ibu ya. Nah, jadi saya sangat mendukung apa yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Evan. Saya juga berterima kasih karena Pak Evan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya hari ini. Semoga dengan sharing ini bisa menambah wawasan kita sebagai guru untuk menjadikan sumber belajar itu tidak hanya terpaku pada. Ya, jadi baik Pak Evans, kita tadi sudah melakukan diskusi singkat. Jadi untuk tindakan secara lanjutnya itu, kira-kira Pak Evan langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan performa di area ini apa Pak? Jadi begini Bu, saya berencana untuk melakukan lebih intensif dalam mendengar aktif begitu. Dan bagaimana merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot. Mungkin ke depan latihan sering melakukan coaching juga Ibu. Oh iya, jadi baik sekali ya Pak ya. Ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan terakhir, apakah Bapak yang diperoleh dari observasi ini? Kira-kira apa ya Pak ya? Jadi saya sudah merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Ibu, dan saya berterima kasih juga atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu selama proses coaching ini. Oke, jadi baik ya Pak ya, sampai di sini saja dulu. Nanti pada sesi berikut nanti kita berjumpa lagi. Oke, Sekian Bu. ya Pak ya. Ya, terima Selamat kasih banyak pagi. Bu.